Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ratri Rahayu, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori peluang. Serta tidak lupa teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait peluang klasik. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian peluang klasik, konsep-konsep dasar peluang klasik, sifat-sifat peluang klasik, dan bagaimana cara kita menghitung peluang dengan pendekatan klasik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alfi Syaradin dengan NIM 202135012. Yang pertama, pengertian peluang klasik. Apa sih yang dimaksud dengan peluang klasik? Peluang klasik yaitu peluang awal yang dipelajari oleh matematikawan pada abad ke-17 dan 18, di mana semua kejadian yang akan berlaku ditentukan melalui ruang sampel dan semua kejadiannya diasumsikan mempunyai peluang yang sama untuk yang terjadi. Salah satu matematikawan yang mempelajari tentang peluang klasik yaitu Blaise Pascal. Dia tertarik untuk mengaji peluang klasik itu pada saat permasalahan perjudian. Nah, dari pengertian peluang klasik sehingga terdapat definisi satu, yaitu misalkan dalam suatu percobaan menyebabkan dapat munculnya salah satu dari N hasil yang mempunyai kesempatan yang sama atau equivalently, di mana N adalah hasil kejadian A muncul sebanyak K kali. Nah, sehingga secara matematis dapat ditulis PA sama dengan K dibagi dengan N. Kemudian berakibat definisi 2, yaitu misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dengan setiap anggota S memiliki kesempatan yang sama. Jika A adalah suatu kejadian dengan A himpunan bagian dari S, sehingga secara matematis dapat ditulis PA sama dengan NA dibagi NS. Nah, dari definisi 1 dan 2 dapat kita simpulkan bahwa peluang klasik didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu percobaan mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Peluang dalam satu kejadian dianggap sama. Pada pendekatan klasik ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Misalkan pada pelemparan mata dagu, kejadian munculnya mata dagu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sama dengan 1/6. Sama dengan P1 sama dengan P2, P2 sama dengan P3, P3 sama dengan P4, P4 sama dengan P5, P5 sama dengan P6 sama dengan 1/6. Jadi setiap satu kejadian mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Nah, pada peluang klasik ini, perhitungannya dapat dilakukan dengan kejadian-kejadian sederhana. Misalkan yaitu pelemparan mata dagu, langsung koin, logam, kemudian ada permainan kartu gede, dan pengambilan bola pada kotak. Kejadian-kejadian yang simpel yang hanya bisa dihitung dengan pendekatan klasik. Nah, lebih jelasnya lagi kita ke contoh 1. Nah, misalkan
A adalah kejadian munculnya angka ganjil pada percobaan melempar sebuah dadu 6 yang bersisi 6. Berapa peluang kejadian A? Nah, penyelesaiannya kita banyak hasil yang mungkin muncul yaitu N atau 1, 2, pada kan ini dadunya itu sisinya 6 tadi. N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 6. Kemudian kejadian muncul angka ganjil. Nah, kita lihat dari N, mana yang angkanya ganjil yaitu 1, 3, 5 sama dengan 3. Nah, sehingga peluang angka ganjil sama dengan K dibagi N. K per N sama dengan 3 per 6 sama dengan 1,5, 1 per 2. Nah, kita lanjut ke contoh 2. Nah, suatu kotak berisi 4 bola putih dan 5 bola merah. Dari kotak itu diambil 1 bola secara acak. Berapa peluang yang terambil itu bola putih, berapa peluang yang terambil itu bola merah. Nah, kita kemudian menyelesaikan yang kita cari total banyak bolanya. Nah, diketahui 4 bola putih dan 5 bola merah. Sehingga total banyak bolanya adalah 9. Nah, kita menyelesaikan yang A. Yang ditanya adalah peluang yang terambil itu bola putih diambil 1 bola secara acak. Nah, banyaknya bola putih kan ada 4, jadinya P peluang 1 bola putih sama dengan K per N. Tadi N-nya adalah 9, K-nya adalah 4, jadinya 4 per 9. Nah, kemudian kita menyelesaikan soal yang B, yaitu banyaknya bola merah. Ditanya peluang banyaknya bola merah. Nah, K-nya itu adalah 5. Kemudian peluang 1 bola merah itu K per N sama dengan 5 per 9. Berarti N-nya adalah 9, K-nya adalah 5. Itu banyaknya bola merah. Kemudian kita lanjut ke contoh 3. Nah, suatu kotak berisi 9 bola, yaitu 4 bola putih dan 5 bola hijau. Dari kotak itu diambil 3 bola secara acak. 3 bola secara acak. Nah, yang pertama, berapa peluang yang terambil itu semuanya bola putih? Nah, B, berapa peluang yang terambil itu semuanya bola hijau? C, berapa peluang yang terambil itu 2 bola putih dan 1 hijau? D, berapa peluang yang terambil itu 1 bola putih dan 2 bola hijau? Nah, penyelesaiannya, nah kita akan diketahui dari 9 bola diambil 3 bola. Banyak cara mengambilnya adalah kombinasi dari 9 diambil kombinasi 9 dari 3. Sehingga 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikurangi dikali 9 dikurangi 3 faktorial sama dengan 9 faktorial dibagi 3 faktorial 5 faktorial sama dengan 42. Nah, yang ditanya tadi A itu peluang yang terambil itu semuanya bola putih. Nah, 3 bola putih dapat diambil dari 4 bola putih dengan banyak cara. Kombinasi 4 dari 3 yaitu 4 faktorial per 3 faktorial. 4 dikurangi 3 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4. Nah, peluang yang terambil itu semuanya bola putih adalah peluang 3 bola putih. Nah, tadi peluang 3 bola putih, Na-nya adalah 4 dan NS-nya adalah 42. Jadi 4 per 42 dapat disederhanakan menjadi 2 per 21. Kemudian kita lanjut ke soal yang B. Nah, ditanya adalah tadi peluang yang terambil itu semuanya bola hijau. Nah, kita cari dulu 3 bola hijau dapat diambil dari 5 bola hijau dengan banyak cara. Kita cari Na-nya dulu. Sehingga kombinasi 5 dari 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10. Peluang yang terambil itu semuanya bola hijau adalah peluang 3 bola hijau adalah
10 NA per NS. Nah, 10 per 42 sama dengan 5 per 21. Kemudian kita lanjut yang C. Nah, 2 bola putih dapat diambil dari 4 bola putih dengan banyak cara. Kita cari NA-nya ya. Tadi yang ditanya itu peluang 2 bola putih dan 1 hijau. Kita cari NA-nya dulu. Kombinasi dari 2, kombinasi dari 4, kombinasi 4 dari 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6. Nah, kemudian kita cari 1 bola hijau dapat diambil dari 5 bola hijau dengan banyak cara, yaitu menggunakan konsep kombinasi, yaitu kombinasi 5 kombinasi dari 1, yaitu 5 faktorial per 1 faktorial, 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial, 1 faktorial, 4 faktorial sama dengan 5. Nah, berdasarkan kaidah perkalian, mengambil 2 putih dan 1 bola hijau dapat dilakukan dengan 6 dikali 5 sama dengan 30 cara, maka peluang 2 bola putih dan 1 hijau sama dengan NA per NS. Tadinya NA-nya adalah 30, NS-nya adalah 42, sehingga dapat disederhanakan menjadi 57. Nah, kita lanjut ke soal yang D. 1 bola putih dapat diambil dari 4 bola putih dengan banyak cara. Nah, kita menggunakan konsep kombinasi lagi, yaitu 4 kombinasi dari 1 sama dengan 4 faktorial, 1 faktorial, 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial 3 faktorial sama dengan 4. Nah, sehingga kita kemudian cari 2 bola hijau dapat diambil dari 5 bola hijau dengan banyak cara. 5 kombinasi dari 2 yaitu 5 faktorial per 2 faktorial dikurangi 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10. Berdasarkan kaidah perkalian, mengambil 2 bola putih dan 1 bola hijau dapat dilakukan dengan 4 dikali 10 sama dengan 40 cara. Maka diperolehlah peluang 1 bola putih dan 2 hijau sama dengan NA per NS. Tadi NA-nya adalah 40, NS-nya adalah 42. Jadinya 40 per 42 sehingga dapat disederhanakan menjadi 20 per 21. Kita lanjut ke contoh 4. Nah, misalkan A adalah kejadian munculnya jumlah kedua dadu bernilai genap pada percobaan melempar 2 buah dadu. Maka berapa peluang kejadian A? Nah, penyelesaiannya kita bisa mencari peluang sampelnya itu menggunakan tabel biar mudah, yaitu sebagai berikut. Dadu 2, dadu 1, dadu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, dan seterusnya sampai 6,6. Sehingga diperolehlah NS-nya sama dengan 36. Kemudian kita misalkan A adalah kejadian munculnya jumlah kedua dadu bernilai genap. Nah, A sama dengan yang jumlahnya yang kedua dadu itu bernilai genap itu yang memenuhi adalah 1,1, 1,3, 1,5, 2,2, 2,4, 2,6, 3,1, 3,3, 3,5, 4,2, 4,4, 4,6, 5,1, 5,3, 5,5, 6,2, 6,4, dan 6,6. Nah, sehingga diperoleh NA sama dengan 18. Maka peluang kejadian A tersebut adalah NA per NS sama dengan 8 per 36. Tadi NA-nya adalah 18, NS-nya adalah 36. Sama dengan 18 per 36. Jadinya dapat disederhanakan menjadi 1 per 2. Kemudian kita lanjut ke contoh 5. Nah, terdapat soal dalam percobaan melempar undian 3 koin uang logam secara bersamaan. Peluang muncul 1 angka. Nah, yang ditanya tuh peluang muncul 1 angka.
Nah, untuk lebih mudahnya, untuk mencari NS, kita menggunakan diagram pohon sebagai berikut. Sehingga diperoleh E sama dengan A, 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 G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, G, G, G. Sehingga diperoleh NS sama dengan 8. Kita misalkan, B adalah kejadian munculnya satu angka. Nah, sehingga NB-nya adalah AGG, GAG, GGA. Nah, sehingga NB-nya adalah 3. Nah, kita sudah mencari NS dan NB, maka peluang B sama dengan NB per NS. Tadi NB-nya adalah 3, NS-nya adalah 8. Jadinya 3/8. Kemudian kita lanjut ke contoh 6. Nah, kita mempunyai soal di sini, sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pembentuk kata Indonesia. Peluang terpilihnya huruf N. Ditanya adalah peluang terpilihnya huruf N. Penyelesaiannya, yang pertama huruf I itu ada 1, N itu ada 2, D ada 1, O ada 1, E ada 1, S ada 1, A ada 1. Maka kita peroleh NS sama dengan 9. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai dengan 9. Kemudian kita misalkan C adalah kejadian terpilihnya huruf N. Nah, tadi N-nya ada 2 sehingga NC sama dengan 2. Maka diperoleh peluang kejadian C sama dengan NC per NS. Nah, sehingga NC-nya tadi 2, NS-nya 9 sama dengan 2/9. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang konsep dasar peluang klasik. Konsep dasar peluang klasik yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, sedangkan banyaknya anggota dari ruang sampel dinyatakan dengan N atau S. Misalkan kejadian pada pelemparan satu uang logam, maka NS-nya adalah S-nya adalah angka dan gambar sehingga NS-nya adalah 2. NS itu adalah banyaknya anggota dari ruang sampel. Nah, sedang yang kedua itu titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Nah, misalkan pada pelemparan satu uang logam. Nah, titik sampelnya adalah angka dan gambar. Nah, contohnya, pada percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6 sebanyak 1 kali, tentukan ruang sampel dan titik sampel. Nah, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya adalah 6. Sedangkan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat peluang klasik. Yang pertama, yaitu kisaran nilai peluang suatu kejadian adalah antara 0 sampai dengan 1 atau 0 P kurang dari sama dengan 0 dan PA kurang dari sama dengan 0 dan PA lebih dari 1. Nah, jika PA sama dengan 0 itu adalah peluang yang diharapkan tidak mungkin terjadi atau mustahil. Sehingga berarti NA-nya adalah 0. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 0 per N sama dengan 0. Atau kejadian yang tidak mungkin terjadi atau mustahil. Nah, sedangkan PA sama dengan 1 jika peluang yang diharapkan pasti terjadi atau selalu terjadi terus-menerus. Berarti NA sama dengan N, maka PA-nya sama dengan N per N sama dengan 1.
Catatan, penggunaan pada pengguna pendekatan klasik ini dalam menentukan nilai peluang sangat tergantung pada asumsi bahwa semua kejadian yang mungkin dihasilkan mempunyai peluang yang sama. Jika asumsi tersebut tidak dipenuhi, maka nilai peluang yang dihasilkan akan salah. Nah, berikut ini merupakan latihan-latihan soal tentang peluang klasik untuk memahami materi terkait peluang klasik. Bisa untuk mencoba latihan-latihan soalnya agar kita memahami tentang peluang klasik, memahami materi peluang klasik. Sebagai berikut latihan-latihan soalnya. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya terkait materi peluang klasik. Apabila ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.